Baik, ini sesi terakhir kita malam hari ini. Kita mencoba menggali pandangan-pandangan cinta yang ada di novel seorang ulama besar kita, pujangga kita, yaitu beliau Hamka, di novel yang judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemungkinan teman-teman juga sudah membaca novelnya, bahkan mungkin juga sudah melihat filmnya dan sudah difilmkan novel ini. Ya, malam hari ini kita belajar mencari, mengais-ngais sedikit, siapa tahu dari novel ini ada wawasan-wawasan cinta yang ternyata relevan untuk hidup kita. Kalau tentang pengarangnya sendiri sih kita tidak ragu lagi ya, karena beliau ini kapasitas keilmuannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketokohannya, teladan perjalanan beliau di dunia ilmu itu sesuatu yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Jangankan buku-buku beliau yang isinya luar biasa, termasuk ceramah-ceramah beliau. Riwayat hidup beliau saja itu isinya banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali hikmah-hikmah. Nah, malam hari ini kita coba membuka novel beliau. Yang novel ini sebenarnya dulunya ini semacam cerita bersambung yang diterbitkan di mingguan, jadi yang namanya Pedoman Masyarakat. Jadi sekitar tahun 1938. Nanti cerita bersambung ini karena penggemarnya banyak yang minta, kemudian diterbitkan jadi buku tahun 1939. Ini ceritanya novel ini selain isinya luar biasa, novelnya sendiri pernah mengalami kontroversi. Dulu ada beberapa orang dari kelompok Lekra itu organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia, sering dianggap underbow-nya PKI karena yang mendirikan Aidit dan kawan-kawan. Lekra itu kepanjangannya Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nanti ada beberapa tokoh dari Lekra yang menuduh tulisannya Buya Hamka ini plagiat dari karya seorang tokoh pujangga dari Perancis yang Baptiste Alphonse Cor, yang judulnya Sous les Tiels. Novel ini nanti diadaptasi, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dengan judul Majdulin, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Magdalena. Teman-teman bisa nyari novel yang versi Magdalena ini. Nah, ada beberapa tokoh Lekra yang nuduh tulisannya Buya Hamka ini, yang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu plagiat dari novel ini. Yo, kontroversi zaman itu pro kontra rame. Saya tidak tahu, mungkin yang nuduh juga punya argumen, tapi menurut saya memang kalau dari sisi alur cerita cinta apapun, teman-teman bisa membaca. Kemarin ada Romeo and Juliet, ada Shirin Khusro, ada Sayap-sayap patah. Itu kan sebenarnya alurnya mirip-mirip saja menurut saya. Jadi ada pelajaran cinta tentang bagaimana cinta itu fitrah, kemudian ada tantangan dari lingkungan sekelilingnya. Kalau di Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini dari budayanya, kalau di Romeo and Juliet dari tradisi feodal kebangsawanan saat itu, kalau di
Khalil Gibran sayap-sayap patah tantangannya dari kelompok agamawan yang menindas. Selalu ada itu. Jadi ada jatuh cinta, ada tantangannya, kemudian perjuangan jatuh bangun tokohnya dalam cinta, dan terakhir pengorbanannya. Akhirnya juga sama-sama mati. Sama-sama dikubur berdua. Itu alurnya menurut saya mirip. Jadi mungkin perlu dipertanyakan lagi kalau menurut saya, kalau ada yang bilang ini hanya plagiat saja. Karena istilah plagiat kalau hari ini itu kan kita menyebutnya cuma nyontoh saja. Kayak teman-teman mungkin nulis skripsi, tesis, disertasi karena malas mikir terus hanya ngutip saja. Tapi saya kira karya Buya Hamka ini punya originalitasnya sendiri, baik dari sisi settingnya, dari sisi tokoh-tokoh, dan dari sisi originalitas unsur-unsurnya, termasuk masuknya pandangan-pandangan agama di dalamnya. Itu kalau menurut saya, jadi dia punya sisi originalitasnya sendiri. Yang tertarik dengan perdebatan kontroversi tentang novel ini, silahkan cari di Google, itu cerita-ceritanya banyak. Tapi kita malam hari ini tidak sibuk di situ. Kita sibuk untuk menggali makna. Seperti apa sih ulama besar kita ini, pandangan-pandangannya tentang cinta dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Baik, saya tidak tahu ini saya harus menceritakan sinopsisnya sebentar atau langsung masuk saja, karena saya kok hampir yakin teman-teman ini sudah ngerti semua ceritanya, tinggal kita uraikan, kita gali makna-maknanya. Oke lah, tidak apa-apa kalau gitu saya ceritakan sebentar saja. Sinopsis pendeknya, tidak seperti Khusro Shirin kemarin yang saya ceritakan panjang lebar. Saya ceritakan ringkasnya saja ya. Jadi novel ini tokoh utamanya adalah Jainuddin dan Hayati. Dua orang yang saling jatuh cinta. Jainuddin ini anak muda yang hidupnya pahit terus sejak bayi, sejak kecil. Jadi ayah ibunya meninggal waktu dia kecil, nanti dia dibesarkan oleh pengasuhnya, namanya Mak Base. Mengapa pahit? Karena ayahnya ini orang yang terusir dari tanah kelahirannya, dari Padang, dengan budaya Minangnya. Jadi ayahnya ini ceritanya dicurangi oleh salah seorang keluarganya. Kemudian dia marah, tidak sengaja keluarga yang mencurangi dia ini terus terbunuh. Sehingga dia dipenjara. Nanti keluar dari penjara, beliau bekerja di Makassar, diambil menantu oleh tuannya, dan dari situ lahirlah Jainuddin. Tapi ternyata Jainuddin juga tidak lama dalam asuhan ayah ibunya, karena mereka berdua meninggal saat Jainuddin masih kecil. Nah, setelah tumbuh dewasa, Jainuddin kembali ke tanah kelahirannya di Padang. Sayangnya, sekarang Jainuddin posisinya sudah sebagai orang asing. Jadi dalam tradisi budaya Minang, dan dia mengalami banyak kepahitan-kepahitan karena terkucil di sana. Disitulah nanti dia jatuh cinta dan juga dibalas oleh Hayati. Jadi mereka berdua saling jatuh cinta, surat-suratan dan lain sebagainya. Jadi ini mode cinta-cintaannya masih surat-suratan. Kalau hari ini mungkin teman-teman WA-anan ya, DM-DM-an. Zaman saya dulu masih surat-suratan. Ya, menurut saya lebih puitis. Kalau surat itu lebih romantis. Kadang-kadang nulis surat satu saja itu bisa menghabiskan setengah buku. Salah dikit,
ganti, salah dikit ganti, merasa ndak enak ganti lagi, sampai bisa menghabiskan satu buku itu hanya untuk satu surat saja. Itu momen paling mendebarkan itu setelah ngirim surat terus menunggu balasannya, ini dibalas apa ndak, balasannya gimana. Itu ada momen-momen luar biasanya. Saya ndak tahu kalau teman-teman hari ini ya mungkin pakai WA, pakai email, apa pakai Instagram, saya ndak tahu. Ya mungkin ada berdebarnya sendiri, ada romantikanya sendiri. Tapi zaman ini masih pakai surat-suratan. Maka nanti di tenggelamnya kapal Van der Weyden itu isinya banyak surat-surat. Yang teman-teman yang ingin bikin surat yang romantis bisa mengambil inspirasi dari apa yang ada di buku itu. Nah, sayangnya percintaan dua anak muda ini, Hayati dan Jainuddin ini, dianggap ndak selevel, ndak sekufu. Jadi Jainuddin karena dianggap orang asing, akhirnya jadi gunjingan, jadi diomong orang ini, sehingga orang-orang yang dekat dengan Jainuddin dan dekat dengan Hayati kemudian mencoba untuk menasihati mereka, mbok yo ndak usah cinta-cintaan, nanti malah susah loh kalian berdua ini, karena ndak selevel, ndak cocok. Nah, karena ingin menjaga Hayati, Hayati juga karena kasihan pada Jainuddin, akhirnya Jainuddin ini menjauh dari dekatnya Hayati, dari daerah mereka tinggal. Daerahnya namanya Batipuh. Jadi tinggal di tempat yang jauh biar gunjingan itu hilang. Sekalian nanti Jainuddin sambil belajar juga bekerja untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan biaya, siapa tahu nanti bisa melamar Hayati. Yo, surat-suratannya tetap jalan terus meskipun jauh. Nah, peristiwa tragisnya kemudian muncul setelah ini. Jadi yang pertama nanti pengasuhnya Jainuddin yang tadi namanya Mak Base ini meninggal dan meninggalkan warisan, tinggalan orang tuanya dulu. Nah, dengan bekal warisan ini Jainuddin kemudian bertekad akan melamar Hayati. Dia berkirim suratlah pada keluarganya Hayati. Sayangnya oleh keluarganya Hayati ditolak lamaran ini, karena Hayati sedang dilamar juga oleh anaknya saudagar kaya, namanya Anjis. Dan yang diterima yo lamaran anaknya saudagar kaya ini. Patah hatilah Jainuddin. Wah, 2 bulan dia sakit, tidak bangun dari tempat tidur, sampai kemudian dia dimarahi oleh seorang temannya, namanya Muluk. Teman ini sebenarnya anaknya tempat Jainuddin kos. Temannya ini awalnya agak preman, tapi kemudian preman yang baik hati sehingga bisa akrab dengan Jainuddin, kemudian membantu Jainuddin bangkit. Akhirnya Jainuddin dan Muluk ini berangkat ke Jawa biar tidak sedih terus di Padang. Di Jawa, karena Jainuddin ini pinter, kemudian dia jadi penulis dengan nama inisial Z dari Jainuddin. Sukses dia nulis, penggemarnya banyak, yang menunggu-nunggu tulisannya banyak. Jadi dia punya beberapa langganan surat kabar, dia jadi kolumnis, dia jadi penulis cerita. Nah, nanti dari Jakarta dia pindah ke Surabaya. Selain masih aktif nulis, nanti dia mendirikan namanya Tunil. Tunil itu mungkin semacam panggung hiburan, panggung pertunjukan, yang Jainuddin jadi penulis ceritanya. Kalau sebagai penulis dia pakai inisial Z, nanti di Tunil ini dia dikenal sebagai pemiliknya Tunil dengan nama Tuan Sabir.
Selain itu, Jainuddin juga aktif dalam pergerakan anak muda perjuangan. Dia punya klub namanya Klub Anak Sumatera. Nah, jadi Jainuddin di Jawa sukses. Nah, di Surabaya inilah di tengah-tengah kesuksesannya nanti hadir kembali Hayati dengan suaminya Aziz. Jadi Hayati dan Aziz ini bergabung dengan aktivitas klub anak-anak Sumatera. Bahkan nanti bersahabat dengan Jainuddin. Tapi Jainuddin sudah bukan Jainuddin yang dulu, dia sudah dingin karena kecewa pada Hayati. Jadi dia sudah acuh kalau bertemu dengan Hayati. Ini sangat menyakitkan bagi Hayati. Nah, sampai ada ketika Aziz bangkrut, stres, jatuh sakit, tidak punya rumah lagi, rumahnya disita. Dan Hayati dan Aziz akhirnya pindah ke rumahnya Jainuddin. Mereka bertiga hidup di rumah yang sama. Tapi saya bilang tadi, Jainuddin sudah bergaya tidak lagi peduli dengan cintanya yang lama. Nah, cerita selanjutnya Aziz ini yang bangkrut, yang stres, yang bahkan sakit beberapa lama, kemudian pamit ke Banyuwangi untuk mencari pekerjaan. Tapi nanti sesampainya di Banyuwangi dia malah bunuh diri. Karena mungkin kecewa, depresi dengan kejatuhannya. Dia mengirim surat pada Jainuddin yang isinya mengembalikan Hayati pada Jainuddin. Tapi Jainuddin yang masih kecewa, meskipun sebenarnya ya masih cinta. Karena di ruangan kamarnya Jainuddin itu masih penuh gambarnya Hayati. Tapi dia melampiaskan kecewa, dendam cintanya pada Hayati dengan cara dingin dan tidak peduli. Akhirnya Hayati disuruh pulang oleh Jainuddin, disuruh pulang ke Padang. Disitulah nanti terlibatnya kapal Van der Wijk, karena Hayati pulang ke Padang dari Surabaya naik kapal Van der Wijk. Kemudian terjadi bencana, kapalnya tenggelam. Jainuddin sungguh menyesal. Akhirnya dia juga jatuh sakit, akhirnya meninggal dan dikubur bersama. Akhirnya sama ya, dengan banyak cerita-cerita novel yang kita angkat bulan ini. Oke, sekarang kita gali, ada makna-makna cinta apa saja di balik novel itu. Sekedar informasi ya untuk teman-teman tentang kapal Van der Wijk ini. Yo, memang digunakan oleh Buya Hamka di novel beliau, tapi kapal ini bukan kapal fiktif. Kapal Van der Wijk ini memang benar-benar ada. Jadi kapal ini milik maskapai pelayaran Belanda saat itu. Nama Van der Wijk itu diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namanya Karel Herman Ad van der Wijk. Dia ini berkuasa tahun 1893 sampai 1899. Yo, kapal ini populer sebenarnya. Dulu misalnya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ketika dibuang ke Ndigul itu juga naik kapal Van der Wijk ini. Nah, tapi memang kapal ini kemudian kisahnya berakhir tanggal 20 Oktober 1936. Sebagaimana diceritakan di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi ini memang benar-benar ada peristiwa kapal Van der Wijk yang tenggelam. Jadi ini kapal ini tenggelam di selat antara Pulau Madura dan Surabaya.
saat hendak berlayar dari Surabaya ke Tanjung Priok. Dari sekitar 250-an orang, kabarnya ya hanya 150-an yang selamat. Termasuk Hayati. Hayati ini selamat sebenarnya, tapi mengalami luka-luka yang sangat parah. Sehingga masih ada momen ketika dia bertemu terakhir kali dengan Zainuddin untuk mengungkap perasaannya. Juga ada momen dia sempat mendengarkan pernyataannya Zainuddin yang masih cinta kepadanya. Jadi masih ada adegan terakhir pertemuan mereka, karena Hayati sempat selamat meskipun kemudian akhirnya meninggal. Kalau teman-teman mau mencari peristiwa tenggelamnya kapal ini, nanti diperingati dengan dibuat satu tugu. Tugu ini adanya di Pelabuhan Brondong, daerah Lamongan. Coba dicari ya di Lamongan. Di situ ada tugu prasasti memperingati tenggelamnya kapal Van der Wijk itu, yang ada kata-kata di tugu itu ucapan terima kasih kepada para penyelamat, termasuk para nelayan yang ikut membantu menyelamatkan. Baik, itu tentang kapal Van der Wijk. Kita mulai belajar sekarang tentang cinta yang bisa kita ambil dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.